Kita buka bacaan Alkitab hari ini dari Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saya bacakan bagi kita semua. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat malam, salam. Puji Tuhan kita boleh jumpa lagi. Lalu saya ketemu dengan pengurus gereja ya. Saya tahun 2001 itu ikut terlibat dalam pelayanan GPIB yang kecil, GPIB Pancoran Rahmat di Sawangan, Depok. Nah, dari satu lokasi mereka bergereja diusir, pindah ke PSKD Depok diusir, lalu pindah ke Arko. Nah, di situ berganti-gantian karena ada beberapa gereja. Lalu pindah lagi. Itu ada 10 tahun lebih, ya. Mereka berpindah-pindah dan selalu doanya adalah Tuhan, kiranya kami berada tempat, ya. Akhirnya setelah mereka lebih dari 10 tahun, kemudian ditawarkan satu lokasi, enggak jauh dari tempat ibadahnya yang kemarin. Lokasinya adalah lapangan futsal dan cukup luas, tapi kan harganya miliar. Ya, ada tempat tapi kita enggak punya uang, ya kan? Lalu mereka bergandengan tangan dan berdoa minta Tuhan tolonglah kami. Saudara, kemudian ada seorang ibu menjual rumahnya dan itu hampir 3 miliar. Ya, mendengar bahwa ada gereja ini mau membeli tapi mereka enggak punya uang, dia bilang pakailah dulu uangku. Soal kalian mau bayar terserah kapan saja. Saudara-saudara, itu mereka menangis. Karena apa? Karena proses yang lama, tetapi endingnya enak sekali, manis sekali. Lagi pula harga yang besar itu tidak mungkin mereka capai dalam waktu 1-2 tahun. Tapi ada orang yang dipakai Tuhan. Ibu itu punya rumah, saya jual rumahku memang karena saya pikir cukup yang sekarang saya tempatin. Dan uangnya saya tidak terlalu perlu, belum perlu sekarang ini. Jadi pakailah. Jadi saudara-saudara, perjalanan panjang itulah jalan iman kita ya. Hari ini kita akan membahas selanjutan dari tema minggu lalu ya, adalah melewati proses menghindari instan. Saudara-saudara, yang kedua, ini masih berproses tapi saya bilang kepada mereka, jalani saja. Jadi ada gereja Wikumene di Teluk Naga, di Tangerang. Itu mereka sudah beribadah 17 tahun, lalu kemudian ada anggota FPI tinggal di situ, pindah di situ, dan dia lalu mempengaruhi. Banyaklah orang-orang datang, kemudian dia menekan camat, menekan lurah, menekan semua-semuanya, akhirnya mereka harus keluar dari situ. Bayangkan setelah 17 tahun, tidak ada apa-apa sebenarnya. Kemudian mereka pindah dan beribadah di gedung Koinonia. Bandara Soekarno-Hatta, Angkasa Pura, ada gedung ibadah di situ untuk pegawai Kristen. Jadi mereka diperkenankan pagi-pagi di situ sampai dari jam 9 sampai jam 11. Sesudah itu, jadi mereka bola-balik Teluk Naga, bayar kopaja, tiap itu 10 tahun lebih. Sesudah itu mereka bisa beli tanah di Teluk Naga, perumahan Garuda, di depan itu mereka bisa beli satu lokasi. Nah, mereka beribadah, tidak sampai 3 tahun mereka diusir lagi. Yang dulu sempat ribut-ribut itu loh. Yang dulu sempat ribut-ribut, sempat viral. Nah, kemudian mereka kesulitan mendapatkan tempat, berjuang dan kemudian melakukan negosiasi. Sekarang mereka beribadah di mana? Di ruang pertemuan kantor kecamatan, di situ ya. Apa boleh buat? Karena si Pak Perdede ini, dia kan bagian mesin kapal. Dia bilang sama orang-orang di situ, para pemimpin yang melakukan pertemuan. Dia bilang, bapak-bapak kami ini rata-rata kerja di pesawat. Ya,
jadi kalau seandainya nanti ada pesawat yang jatuh, bapak-bapak tanggung jawab. Mereka bilang kenapa? Karena kami kerja di situ, pikiran kami terbeban, kami nggak punya tempat ibadah. Jadi kalau misalnya ada yang error, berarti kalian penyebabnya, ya kan? Akhirnya mereka bilang, aduh jangan begitu dong. Lalu kemudian mereka dikasih di kantor kecamatan sampai sekarang ya. Saya bilang terus jalani karena proses iman itu tidak mudah, juga tidak singkat, panjang. Ya, jangan pikir hidup iman ini sesuatu yang instan ya. Betul tema kita hari ini. Jadi saudara-saudara, dunia kita ini serba instan, ya. Semuanya serba instan sekarang ya karena kecanggihan teknologi. Makanan, mie instan, ada kawan saya kerjanya bagus, lalu kemudian duitnya cukup. Karena tidak sempat mau masak, akhirnya mie instan, tiap hari mie instan. 3 bulan kemudian sakit, busung lapar. Bayangkan orang kerja bagus begitu ya, dokter bilang, loh kok busung lapar ya kan? Baru dia ngaku makan mie instan terus ya. Boleh makan mie instan tapi jangan terus-terus ya Bapak Ibu ya. Ponakan saya, abang saya kan yang pertama itu pendeta. Lalu anak-anaknya itu suka sekali mie goreng. Belum 20 tahun lebih, darah tinggi, hampir pecah kepalanya. Ya kan? Langsung dibawa rumah sakit, untung mamanya dokter gitu kan. Lalu ipar saya ini bawa ke rumah sakit. Dan di situ dia bilang, mulai besok jangan lagi makan mie goreng ya. Karena hobi sekali, pulang sekolah mie goreng, pokoknya sore mie goreng, mie goreng, mie goreng. Saudara-saudara boleh makan, tapi jangan terlalu sering begitu ya. Orang bilang jangan berlebihan juga begitu ya. Jadi itulah kondisi kita, boleh makan tapi jangan terlalu sering. Teknologi, AI, saya mengajar, saya lihat ini kayaknya makalah AI ini ya, kalau saya baca begitu ya. AI, saya kan bisa baca begitu ya. Saya juga pakai AI Bapak Ibu ya. Untuk kemudian melacak topik-topik yang penting ya. Kalau umpamanya kita mau menyusun makalah, kira-kira tentang ini apa yang perlu. Nah, lalu bukunya apa. Tapi jangan kopas, hanya untuk mencari tahu info-info penting yang kita perlukan, itu boleh. Lagi pula juga di pendidikan itu sudah dibolehkan, begitu ya. Tapi jangan kopas. Kalau kopas, saya baca di Kompas, itu kemudian membuat otak kita lemah. Kalau sering-sering kopas membuat otak kita lemah. Begitu juga menyusun renungan, kopas ya. Banyak majelis saya selalu kopas, dikit-dikit kopas. Saya bilang boleh baca tapi jangan juga terlalu bulat-bulat. Ngambil gitu loh, lalu dibawakan, ya kan? Lalu dibawakan. Sinode saya, itu beberapa renungannya yang diterbitkan untuk pelayanan kami, kopas. Saya bilang, loh kok ini sama dengan yang kan saya pernah baca, loh kok sama. Akhirnya dibatalkan buku renungan itu, karena terlalu banyak kopas. Ya, saya bilang, loh kok pendeta-pendeta sekarang main kopas-kopas saja. Padahal merenungkan firman ini kan harus dibaca, digali, begitu kan. Kalau tidak ya kita tidak berjumpa dengan firman, kita berjumpa dengan kopas, begitu ya. Jangan sampai terjadi. Nah, hari ini kita akan mencoba mendalami. Dikatakan dalam firman tadi begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu hara. Saya pernah menjelaskan di sini ada 2 kata bahagia, gembira dalam Alkitab, terutama dalam bahasa Yunani. Yang pertama hara. Hara itu adalah kebahagiaan yang nyata, karena saya sehat, karena saya ulang tahun, karena saya naik pangkat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita hidup dalam iman, kebahagiaan itu nyata. Itu nyata. Kebahagiaan yang kedua itu adalah kebahagiaan tingkat tinggi. Itu hanya orang-orang khusus yang dapat. Sebenarnya tidak juga orang-orang khusus, kita semua. Tapi itu adalah iman tingkat tinggi, seperti yang dialami oleh Maria. Jadi ketika Maria mendapatkan tugas, dia bilang, bagaimana itu mungkin sebab aku belum menikah. Lalu kata malaikat, bagi Allah tidak ada yang. Maka saat itu dia mengatakan, jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut apa yang kau katakan. Lalu dalam syair Maria, dia pernah berkata begini, aku gembira karena Tuhan juru selamatku. Itu pakai agalio. Suatu kegembiraan meskipun nanti aku menderita, tapi aku tahu Tuhan turut campur tangan. Itu hebatnya iman Kristen, ya. Sehat dia gembira, susah
Nah, ini yang masih berat. Yang pertama, hara kita umumnya gembira ya, dapat duit gembira, tapi mana kala dompet kosong mulai mengkerut nih kepalanya gini ya. Mulai mengkerut ya, terutama ibu-ibu begitu ya. Kalau sudah buka dompet lalu kemudian tidak ada lagi lembaran yang pink-pink itu, sudah mulai pusing kepalanya begitu ya. Tapi Maria tetap gembira dalam kondisi yang sulit itu. Karena dia tahu Tuhan akan turut campur. Jadi saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu, dikatakan di sana, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh itu peripipto. Peripipto ini begini, ada 3 level jatuh. Saya diajak bapak saya jalan ke sawah. Nah, kamu ikut papa ya. Pokoknya papa melangkah ke sini kan jalan pematang selalu licin. Sudah, ternyata saya tergelincir karena saya tidak mengikuti jejak bapak saya. Lalu saya jatuh. Itu salah sendiri. Saudara, seringkali kita jatuh karena salah sendiri. Ya, sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, tapi kita mbalelo, kita bandel, kita melawan. Ya, sudah dibilang kalau melayani itu tulus ikhlas, tapi tetap aja ya minta-minta diganti, ya kan? Ada di sini yang kalau mau melayani minta-minta diganti hanya karena arisan. Aduh, ganti saya mau arisan ya. Wah, kalau sudah arisan itu repot itu urusannya ya, kalau tidak diikuti begitu ya. Jangan, kalau sudah melayani mau arisan ke, mau ipar ke, mau siapa di sana, pokoknya saya akan lakukan yang pertama. Itulah sebabnya orang Kristen jarang sampai di kebahagiaan agalio karena baru urusan arisan udah minta ganti. Belum siap menerima resikonya, belum siap. Ya. Jadi saudara-saudara, peripipto itu jatuh yang pertama karena salah sendiri, yang kedua karena orang lain. Jatuh bareng-bareng. Ya. Kita berpegangan tangan mendaki gunung yang di atas tidak kuat, lalu kemudian tangannya lepas, kita semua jatuh ke jurang. Itu jatuh bareng-bareng. Ya, kadang-kadang kita buka usaha lalu jatuh sama-sama. Karena ada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kita yang mengalaminya. Yang ketiga, itu karena dijatuhkan. Bisa oleh orang lain, bisa juga oleh Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Kata Tuhan kepada iblis yang lagi lewat di hadirat, ya, dulu iblis masih bisa lewat di singgasana Tuhan begitu ya. Iblis, dari mana kamu? Oh, saya dari jalan-jalan mengitari dunia ini. Kau lihat di dunia itu ada seorang manusia yang bernama Ayub. Ia saleh sekali. Ia saleh sekali. Kata iblis, itu karena dia punya segalanya. Coba ambil hartanya, pasti dia akan menyangkal di kau. Oh, silakan ambil, asal jangan ambil nyawanya. Maka iblis turun, membuat semuanya habis. Mulai dari kemudian kambing, sapi, untanya semua habis. Kemudian anak-anaknya mati ketika mereka pesta pora. Lalu di situ ketika mendapatkan laporan, apakah Ayub kecewa? Tidak. Dia katakan begini, semuanya punyamu Tuhan. Ya, aku datang ke dunia ini dengan telanjang dan aku akan kembali dengan telanjang. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Oh, luar biasa imannya. Itu di pasal 1. Nah, kemudian iblis menghadap Tuhan lagi dan ditanya oleh Allah begini. Bagaimana iblis? Apakah dia menyerah? Itu karena dia sehat, Tuhan. Coba ambil kesehatannya. Silakan ambil, tapi jangan nyawanya. Lalu iblis turun memberikan borok, penyakit dan sebagainya. Apakah Ayub menyerah? Di pasal 42 Ayub terakhir ya, pasal 42 dia berkata begini, Tuhan, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Sebab engkau bisa melakukan segala hal. Karena imannya yang seperti itu, semua dipulihkan, yang hilang dikembalikan dan menjadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jatuh dalam 3 kategori tadi, ya, tergelincir karena salah sendiri, tetap bangkit dan beriman kepada Tuhan. Lalu kita jatuh bareng-bareng, tidak usah menyalahkan orang lain.
Tidak usah menyalahkan orang lain. Ya kan? Tidak usah menyalahkan orang lain. Kemudian, kalaupun dijatuhkan, orang bilang kadang-kadang ada penyakit, sesuatu yang berat diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Katakanlah, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Sehingga yang dikatakan oleh firman tadi, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Hara. Ya, karena nanti sesudah kita melewatinya, kita akan mengalami pemulihan yang nyata. Pemulihan yang nyata. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya kira indah sekali ayat ini, ya. Dan kemudian bila mana kita jatuh, itu akan menjadikan kita tekun. Ya. Kalau bicara soal melewati proses, satu kata iman yang paling inti di situ ialah ketekunan. Ketekunan itu hupomone. Saya sudah pernah jelaskan, hupomone itu kesabaran yang tiada tara. Secara psikologi, rupanya kecerdasan itu masuk juga dalam kecerdasan intelektual. Kan kecerdasan intelektual yang pertama dulu apa? IQ, ya. Intellectual question. Yang kedua, ya, EQ, ya, emotion, ya, emotional question. Yang ketiga, SQ, spiritual question. Dan yang keempat, yang itu sekarang sudah jadi tren juga, EQ, advertising question, kecerdasan dalam bertahan. Ya, nah bertahan itu ada 3 tahap. Yang pertama quitter, ya, quitter, ya. Yang kedua camper, yang ketiga ya, climbing, ya, climber. Boy, hebat ya, memang. Luar, tepuk tangan dong, ya, luar biasa. Iya, guru spiritual. Kalau yang pertama itu masih tahap dasar, kesabaran tahap dasar. Kalau terlalu berat dia menyerah. Yang kedua itu tahap sedang, ya memang dia bertahan, tapi juga kalau terlalu sulit dia kemudian menyerah. Tapi yang ketiga itu adalah orang yang tekun. Itu ada pada seorang perempuan, namanya perempuan Sirofenisia. Sebentar saya akan jelaskan sedikit soal itu. Ya, dia mampu bertahan apapun yang terjadi. Saudara, lalu kemudian saya akan menjelaskan, ya, apa yang harusnya kita perlu. Iman itu perlu ketekunan. Yang tadi. Dan ketekunan iman itu akan menjadi sebuah kekuatan jika dipertahankan. Dia belum menjadi kekuatan kalau tekunnya itu masih di level 1 atau level 2. Saya selalu bilang hupomone itu adalah seorang yang mengukur tanah. Hupomone itu seorang yang mengukur tanah. 1 meter, kedua meter, ketiga meter, keempat meter, kelima. Enggak ada meter 1 langsung pindah ke meter 4. Harus ditandain patok 1, kemudian patok 2. Patok 3, patok 4. Tidak boleh bolong. Hari Minggu ini saya gereja, besok gereja, hari Minggu ini gereja, minggu depan gereja, minggu berikutnya gereja. Jangan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong nggak ada hupomone di situ. Nggak ada ketekunan. Mau dapat apa kita? Melayani juga begitu, sudah diskedulkan begitu. Aduh, ganti ya. Ganti. Kenapa? Karena saya flu. Orang kalau misalnya cuma flu, Bapak Ibu, saya bilang enggak. Tidak ada flu kecuali kakimu patah, ya, nggak bisa jalan. Sedangkan orang kakinya patah juga tetap bisa datang. Di gereja saya nggak ada lagi yang mengeluh flu, ya, tidak ada lagi yang mengeluh flu, apalagi cuma sakit meriang-meriang, nggak ada. Pak, saya kurang enak badan begini-begini, masih bisa jalan, masih, tapi kan nggak enak. Ada ibu di Pamulang, dia selalu naik kursi roda karena dia punya penyakit itu kekurangan kalium. Ya, setelah dia melahirkan anaknya, lalu dia kemudian drop, sampai sekarang dia harus minum obat kalium. Jadi karena itu kalau ke gereja kadang-kadang kalau misalnya drop dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau umpamanya begini posisinya begini terus. Ya, sehingga suaminya tidak bisa pergi. Karena tidak ada yang ngurus, harus ngurus, mohon maaf, BAB-nya, pipisnya dan lain-lain sebagainya. Tetapi dia selalu usahakan untuk datang, ya. Makanya dia minum obat hari Sabtu supaya hari Minggu jadi kursi roda. Saya bilang
Ibu Velma saja yang kondisinya lemah dia datang. Jadi tidak ada alasan. Makanya di tempat kami nggak ada yang punya alasan. Bapak Ibu ya, kalau cuma flu, mau cuma meriang-meriang, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jangan pakai itu alasan. Ya, nanti kalau itu terus-terus dipakai alasan, benar-benar kita sakit parah begitu ya. Bukan mau nyumpahin, tapi pernah kejadian dia selalu beralasan sakit. Tiba-tiba ibu itu dibawa lari ke rumah sakit. Ya kan? Saya bilang, oh seringkali memang dia kalau mau diminta pelayanan, oh saya sakit, saya begini. Jangan, bukan ketekunan, gak ada ketekunan di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, teruslah berjuang supaya kita punya ketekunan. Murid-murid ketika diberikan tugas yang besar, lalu mereka merasa berat. Kemudian Tuhan tetap mengamanatkan tugas itu dan apa yang dilakukan. Mereka sebelum bertindak minta begini kepada Tuhan, Lukas 17. Tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah iman kami. Kata Yesus, jika imanmu sekecil biji sesawi, kalau terjemahan lama, sebesar biji sesawi. Tapi terjemahan baru 2, yang saya bawa ini, cuma tadi saya tetap baca yang terjemahan lama. Terjemahan baru 2, jika kamu punya iman sekecil biji sesawi saja. Sudah pernah lihat apa biji sesawi? Yang dari Yerusalem, Israel? Sudah pernah? Kecil sekali kan? Ya. Kamu bisa mengatakan kepada pohon itu terbantunglah, dalam terjemahan yang baru, tercabutlah, lalu kemudian tertanam di laut. Untuk menunjukkan, kalau memang imanmu itu ada, kamu bisa melakukan yang besar. Ini tidak diartikan secara lahiriah, tapi itu mau menunjukkan bahwa kalau kita punya iman itu bisa melakukan hal yang besar. Pertanyaan saya, sudah punya iman sekecil biji sesawi? Sudah punya? Ya, nggak apa-apa saya tanya ya, kalau Pak Sitorus sudah punya iman sekecil biji sesawi? Sudah ya? Boleh saya tanya, ada sudah punya iman sebesar biji sesawi? Sudah. Ibu? Nah, masih bingung. Kalau Pak WL kita? Sudah, amin. Bapak? Ya? Aman ya? Wah, hebat ini ya. Ya, pulang rumah. Pulang rumah nanti, ada pohon apa di rumah Pak? Ya? Pak, ada pohon apa di rumah? Ya kan? Pohon belimbing aja Pak. Ya kan, langsung bilang pohon belimbing tercerabutlah. Pindah ke tetangga yang kurang ajar itu. Oke, Bapak Ibu sudah ada iman itu. Karena kalau iman itu nggak ada, nggak mungkin WL bisa nyanyi sebagus tadi sama singersnya. Nggak mungkin kita datang beribadah hari ini. Karena soal ibadah itu soal iman Bapak Ibu. Ya, soal bergereja itu hari Minggu soal iman itu bukan cuma niat. Kalau cuma niat nggak berhasil. Nah, tetapi persoalannya ialah kalau pakai bahasa manajemen, sudah dioperasionalisasikan nggak iman itu atau tidak? Sudah dipakai nggak atau tidak? Di situ persoalan kita umumnya. Kadang-kadang kita nggak pakai. Kadang-kadang kita nggak pakai. Kayak pendeta di Bogor, anaknya panas. Lalu dia berdoa, Tuhan jamah anak saya supaya sembuh begitu ya. Lalu dia bilang istrinya, ayo mah kita tidur. Tapi dia gelisah begitu kan. Aduh bagaimana anak saya ya. Lalu dia jamah lagi, masih panas. Tuhan, dia berdoa lagi. Setelah 3 kali dia bilang, ma tidak usah kita lihat, kan kita berdoa. Ngapain kita bilang sama Tuhan kalau kita masih ragu-ragu? Besok pagi mereka bangun, anaknya udah duluan bangun. Ya kan? Udah lari-lari ke sana kemari. Seringkali kita punya iman tapi tidak ditanamkan, tidak dipakai. Memang untuk iman tidak ada yang bisa ngukur, tidak ada yang tahu. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita bertahan dan memakai iman itu untuk semua hal yang mau kita lakukan. Ya, iman itu penting bagi orang Kristen. Tidak usah tunggu-tunggu orang lain minta jabatan, tidak usah. Kita punya iman kok. Kalau Tuhan bertindak tidak ada yang akan menghalanginya. Dikatakan di dalam Wahyu, kalau Tuhan membuka pintu tidak ada yang bisa menutup pintu.
Kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Itu iman. Dan siapa contoh orang beriman? Perempuan Sirofenisia. Ketika itu dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah anakku perempuan, dia kerasukan setan, tolonglah. Lalu apa kata Yesus? Ibu, tidak pantas memberikan roti-roti yang ada di meja Tuhan. Anak-anak orang Israel, meja Tuhan, kepada anjing-anjing. Bayangkan, ibu dan anaknya dibilang anjing. Apakah ibu itu menyerah? Apakah dia kecewa dan marah pulang? Tidak. Dia bilang begini, benar Tuhan. Tapi anjing-anjing pun mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus kaget dan dia bilang begini, ibu, besar imanmu. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Soal iman itu besar kecil kita tidak ada yang tahu. Tapi itu akan dibuktikan dalam saat kita sakit, dalam saat kita berjuang, dalam saat kita kemudian menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi saudara-saudara, kita ini punya keinginan, saya tahu semua punya keinginan untuk hidup dalam iman tinggi sekali. Tapi kadang-kadang tidak dibarengi dengan tubuh kita, tidak dilatih, tidak diajar. Maka itu Paulus mengatakan, latihan badani itu banyak gunanya, tapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal, juga untuk sesuatu yang akan datang. Latih terus beribadah. Pokoknya apapun yang dikatakan pelayanan, mau pakai mau jadi operator Zoom, latih terus beribadah, tapi dengan prinsip yang tinggi. Ya, jangan katakan bahwa pekerjaan ini kecil, sepele, lalu kemudian nanti di sana baru saya persiapan. Jangan. Tadi malam saya memimpin katekisasi, ada yang Buddha, ada yang Islam. Ya. 2 Islam lagi mau minta dibaptis, 1 Buddha. Lalu kemudian saya tanya kepada seorang majelis begitu ya. Saya bilang kepada majelis, tolong baca materinya baru saya jelaskan. Pak, dari pelajaran berapa? Memang saya WA. Tidak persiapan, Bu. Apa yang mau didapat? Nanti tanya di sini, untung gak saya semprot di Zoom, ya kan? Saya WA, Bu, harusnya Bapak Ibu udah baca. Kok baru tanya pelajaran berapa? Saya bilang, jangan menyepelekan tugas, jangan Bapak Ibu. Oh jangan, itu akan menjadi masalah bagi kita semuanya. Nah, jadi kemudian begini, umumnya kita selalu tidak bisa berkembang karena insecure, ya. Merasa saya lemah, begini-begini. Kan saya pernah cerita, kalau diminta pelayanan, apalagi mau menjadi pengurus gereja, ya, terus menjadi pengurus PDPK ini ya, aduh jangan saya dulu, saya sudah terlalu tua, ya kan? Terus ditanya yang saya yang muda, aduh jangan saya masih muda, begitu kan? Lalu ditanya yang di tengah-tengahnya, aduh jangan dulu saya Pak, saya terlalu sibuk, begitu ya. Lalu siapa yang mau melayani? Lalu siapa? Ya kan? Kalau sudah Tuhan panggil, itu bukan Pak Sitorus yang panggil atau Ibu Pingkan atau siapa. Itu Tuhan, karena kita berada di dalam ranah pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan yang pilih. Dan ada tujuan besar di situ, ya. Tolong pahami ada tujuan besar. Saya selalu katakan kepada teman-teman yang muda-muda ya, di mana kau ditugaskan mau di tempat terpencil, Tuhan sedang membangun Anda untuk menjadi orang hebat. Ya, saya dulu terpencil sekali. Bapak saya bilang, nah pergilah sama ketua sinode, dia tahu kami sama-sama dulu di sekolah, bilang namaku. Saya bilang, Pak, kalau memang begitu caranya, saya berhenti untuk menjadi pendeta. Karena menurut saya, tidak boleh minta-minta tempat. Dari situ Bapak saya selalu diam, ditaruh di mana-mana saja itu. Tapi kan Tuhan buat saya berkembang. Ya, sorry, bukan untuk memuji diri, tapi menurut pengalaman saya, Tuhan buat berkembang. Ya kan? Tidak diam di tempat, asal kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Memang saya pernah ciut mau melarikan diri dari tugas ini. Ada pengalaman traumatik yang saya hadapi karena tekanan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, senior-senior bilang kamu tidak boleh lari dari tugas ini. Ya, saya mengalami pengalaman rohani yang dahsyat, lalu saya sadar, oh ini bukan pekerjaanku, ini pekerjaan Tuhan. Saudara, ketika ada orang buta, lalu kemudian murid-murid bertanya begini, Guru,
Orang ini buta apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya? Yesus mengatakan, bukan dosanya, bukan juga dosa orang tuanya, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Ya, erga tuteu itu pekerjaan Allah. Pekerjaan erga itu adalah sebuah employment, apa? Sebuah proyek. Kalau dalam bahasa diterjemahkan, erga tuteu, proyek. Ya, dan itu harus dinyatakan dalam kondisi-kondisi lemah. Bapak Ibu, saya tadi sudah menanyakan, kita punya kelemahan apa? Semua kita punya kelemahan. Tapi jangan tertumbuk pada kelemahan itu. Sebab Tuhan akan berkarya di sana. Ya, jadi kalau besok-besok ditanya mau lakukan ini, aduh jangan saya sakit. Tuhan akan berkarya dalam sakitmu. Dan yang lain-lain sebagainya. Jadi jangan pernah menolak pelayanan lagi ya. Karena ini proyek Tuhan yang luar biasa. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Karena itu kita harus mengerjakan ergosomai. Maksudnya menjadi mitra Allah. Untuk melakukan erga tuteu tadi. Yaitu kita harus bekerja. Jadi iman adalah seperti itu. Dan Paulus pernah mengatakan suatu pengakuan iman yang luar biasa ketika dia minta Tuhan untuk mengangkat duri dalam daging. Sampai 3 kali dia minta, tetapi Tuhan berkata apa? Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ayo bangkit. Jangan berpikir kita lemah. Ya, jangan berpikir kita lemah. Oh, saya bilang bangkit mau menyanyi ya. Oh, luar biasa ya. Iya, berarti dia nanti seperti Paulus ya, seperti Paulus. Oke, Saudara, sedikit lagi saya tambahkan. Penyertaan Tuhan itu tetap ya. Kalau kita mau tekun bersama Tuhan, ikut proses Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ya. Dikatakan di dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu ya. Ini selalu dipakai untuk renungan lansia. Padahal ini bukan ayat lansia ini. Ya kan? Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Saudara-saudara, saya pernah cerita juga kalau tidak salah ya. Dulu di Jemaat Oikumene yang saya pimpin kurang lebih 10 tahun. Saya senang dengan oma opanya. Banyak oma Ambon, oma Manado, bahkan juga ada yang dari Belanda. Hebring. Ya, mereka apa? Rambutnya dicat ya, ada yang pirang, ada yang biru. Saya suka. Ya, ada ibu Oma Timbuleng datang ke gereja pakai high heels ya, tinggi. Oma 90 tahun tinggi. Masih jalan. Ya kan? Lalu kemudian kita pergi ke Lampung. Mereka yang minta, Pak Pendeta, kami punya program. Di sana kita buat mereka kayak komisi yang lain. Jangan digabung dengan diakonia, kayaknya mereka udah tinggal dibantu-bantu. Buat komisi sendiri. Komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi ibu, komisi bapak. Komisi usia indah, jangan lansia namanya. Usia indah, jangan lansia. Ya kan? Ternyata ketika kita bawa, ya saya kan pertama-pertama takut gitu kan. Iya, kalau jatuh ini yang 80 siapa yang mau urus? 90. Akhirnya kita bawa dokter, ya kan? Dokter, suster, jaga-jaga. Ternyata 3 hari di sana, kita nyanyi di gereja Metodis. Orang tua di sana kaget, dari Jakarta, oma-opa. Lalu kemudian kita bantu, ada dulu STT di situ, mereka bawa dana. Ya kan? Lalu bantu. Kemudian hari ketiga, mandi di Pasir Putih. Mereka mandi, saya bilang, waduh, oma, disetrika dong baju mandinya gitu loh. Mereka telanjang udah. Loh, kami nggak pakai baju, iya kan? Saya bilang disetrika dong bajunya, kok jadi apa? Kelipat-lipat begitu. Ini bukan baju, ini kulit dia. Ini kulit. Happy dan pulang tidak ada yang sakit. Justru yang jaga yang muda-muda yang sakit. Ya kan? Jadi saudara-saudara, setelah itu mereka buat program beli kolintang, kemudian pergi ke Pangalengan Bandung, waktu dulu gempa, lalu kemudian pergi ke Ciater, pergi kemana-mana, nginap di Ciloto. Saya suka sekali. Setelah itu datang seorang pendeta, ya kan? Dia bawa ayat ini. Baru dia bilang, oma-oma jangan ada yang cat rambut.
Karena kalau cat rambut nanti oma-oma mati, Tuhan tidak tahu bahwa oma-oma putih rambutnya, oh dianggap ini masih muda begitu ya. Ternyata pengaruhnya besar. Besok itu oma-oma langsung cuci rambut, nggak ada lagi yang hebring. Langsung kelihatan uban semua. Saya terpaksa harus menjelaskan kepada mereka, oma-oma itu bukan arti secara harafiah. Ya, saya merindukan oma-oma yang kemarin, yang hebring itu loh. Ya kan? Tidak salah cat rambut menurut saya ya. Tidak apa-apa cat rambut, ya namanya juga jaga penampilan. Sama kalau kita ompong kan pasang gigi palsu. Ya kan? Supaya menjaga penampilan. Kalau apalagi kita melayani, masa kita tertawa di depan jemaat ompong, ya kan? Sekarang kan udah bisa ditempel, bahkan sudah bisa dibor, ya kan? Itu bisa. Kalau soal penampilan masih dijaga lah, walaupun sudah umur 60 ya Bapak Ibu ya, dijaga lah ya. Oke, lalu kemudian yang dibilang di sini sebenarnya bukan putih rambut, ya bahasa Yunaninya itu grey gitu ya, yang beruban, yang sudah mulai abu-abu. Tapi itu simbol bahwa orang ini sudah tua. Bahwa orang itu sudah tua. Jadi yang mau dijelaskan adalah sampai masa tua. Ya kan? Dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Ya, aku telah melakukannya. Dibilang, aku menggendong kamu, aku memikul kamu. Kata menggendong itu adalah dalam bahasa Yunaninya sabal. Tapi memikul juga sabal. Menggendong di depan, memikul di belakang. Ibu-ibu yang sudah melahirkan menggendong bayinya itu sabal. Tetapi manakala dia mau naik motor, dia taruh di belakang, itu juga sabal. Yesus pikul kita baik di depan maupun di belakang. Tidak ada perkara yang berat bagi Yesus. Tapi yang ingin saya jelaskan begini, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Nah, kata telah melakukannya itu nasa. Nasa itu begini saudara. Apa yang dulu dilakukan, Tuhan masih bisa lakukan sekarang dan juga nanti. Pernahkah kita ketika pada masa lampau kita merasa bisa melakukan perkara besar, terus mengatakan saya masih bisa lakukan itu? Yang keluar dari mulut kita biasanya, oh kalau saya pikir-pikir, kalau umpamanya bukan Tuhan dulu yang bantu, saya tidak akan sanggup. Kalau diulang, saya tidak mampu lakukan. Tapi Tuhan nasa. Telah melakukannya dulu dan mampu mengangkat peristiwa yang dulu itu sekarang juga nanti. Cuma Tuhan yang bisa lakukan. Sementara umur kita makin lama makin bertambah, tenaga kita makin slow, makin loyo. Tapi Tuhan tetap melakukan apa yang dulu dia lakukan, sekarang akan dilakukan dan nanti. Maka itu beriman dengan tekun. Ikuti proses Tuhan. Sebab Tuhan adalah pemilik waktu. Yesus dalam kajian dogmatik kata karbat, dia adalah pretemporal, posttemporal. Iman Kristen bukan satu fase cuma post atau pretemporal, supratemporal dan posttemporal. Yang dulu di atas kita lalu kemudian nanti. Itu Tuhan ada dalam segala hal. Jadi saudara-saudara, proses beriman itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Kemarin saya agak dibuat sulit ya. Di rumah itu banyak anak tinggal. Ya, ada dulu bilang, "Om, saya mau ke Jakarta tapi saya nggak punya tempat." Ayo ke rumah. Dia belajar. Lulus di Hartford University. Sekarang dia sudah jadi Direktur Persetia, Persekutuan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia. Baru umur 29 menjelang 30 tahun. Tapi dia tekun. Lalu satu sekarang sudah di Australia kerja. Kemudian ada 2 orang Batak itu sudah kerja. Ya, memang mereka tamat SMA datang. Ya, karena istri saya orang Batak, Namburu kami boleh tinggal di sini enggak, kami mau cari kerja, ayo tinggal beberapa bulan dapat kerja, ya kan. Nah ada lagi satu dari Pekanbaru, itu ponakan langsung anak kami lah, ya kan, Anggi. Dia sudah ikut kursus Ausbildung, tes di Gute 2 kali gagal. Saya bilang, Anggi kamu terlalu banyak main, ya. Sekarang dia ada di Bali. Saya bilang, lalu Ausbildung kamu kau tinggalkan, ya kan?
Sudah dibayar mahal-mahal lalu kamu tinggalkan. Oh masih mau usaha ini, masih mau coba lagi. Saya bilang jangan menyerah, maju terus ya. Nah kemarin ada orang tua telepon, Pak ada anak saya ke Jakarta bisa nggak tinggal di rumah? Ayo tinggal di rumah. Ya belum sebulan di rumah dia sudah bikin kacau. Ya kan? Bikin kacau. Ya kan? Saya baca KTP-nya Islam. Saya bilang, Ricky, kamu Islam apa Kristen? Kalau kamu Islam bilang, di dekat kamar belajar saya ada sajadah. Saya studi Islam, saya harus kalau punya tamu yang Islam saya kasih sajadah. Tidak om, saya ini Kristen, tapi kenapa KTP-mu Islam? Saya mau cari kerja, ini dia yang persoalan. Saya bilang tidak boleh, tidak ada cara begitu. Mau cari kerja, dan Tuhan tidak berkenan. Sudah gitu yang bikin repot kemarin, dia bilang mau pindah ke Depok, ya kan, pindah ke Depok. Ya sudah saya kasih duit, dia berangkat naik Grab. Kalau memang kau mau kerja di sana. Nah, anak saya pulang, ponakan saya pulang. Pak, saya punya handphone mana? Anak, ini handphone, waduh. Saya bilang pasti dia yang bawa ini. Karena tanggal 28 hari Minggu lalu, biasanya kita ke gereja, dia bilang, Om saya tidak ke gereja. Ya silakan. Dia bilang gak enak badan. Ya udah kamu di rumah saja. Ya kan? Di rumah saja. Lalu kemudian dia tinggal di rumah, Senin dia pamit, ya kan? Ternyata dia bawa handphone. Handphone anak saya, handphone ponakan saya. Ya anak-anak sekarang kan punya 2 handphone kan? Satu dipakai, satu ditinggal begitu ya. Padahal disembunyikan. Ponakan saya bilang, kan saya sembunyikan di lemariku kok berantakan. Lalu kemudian anak saya si Audrey bangun, dia lihat juga lemarinya, ya udah gak ada Pak. Tapi bagaimana caranya? Nah cuma anak-anak sekarang hebat ya. Cari tahu bagaimana caranya, lalu kemudian suruh ada satu anak muda pergi ke tempat dia tinggal itu ya, diajak ngobrol setelah dekat, lalu kemudian si anak ini, si Reki ini pergi ke Indomaret, dia buka itu apa, kopernya, ya kan, dia koper langsung dia foto, ini Audrey apa, iya itu iPhone saya, Vira itu kamu punya, iya, oh bahkan yang lain-lain, sampai baju-baju saya juga dibawa, ya batik-batik keris saya dibawa gitu ya, saya kasih baju, ya. Istri saya tanya, Ma, ini baju-baju yang batik-batik ini. Lah kan itu biasa kau pakai pergi pesta, kau dia bawa. Ya kan? Aduh, saya bilang kalau bukan karena jabatan ini saya sudah tonjok dia ini ya. Benar. Soalnya waktu kita tanya, Reki kau bawa handphone si Audrey, kau bawa handphonenya si Vira. Tidak om, jujur tidak om. Padahal si Axel yang kita suruh itu sudah buka. Makanya si Axel langsung banting kopernya di situ. Ini apa? Ya kan? Aduh, saya emosi saya Pak, ya kan? Cuma saya bilang, kalau bukan pendeta ini sudah saya tonjokin orang ini ya. Ya kan? Akhirnya kita bawa ke kantor polisi. Ya, mau tidak mau untuk membuat jerak menurut majelis bawa ya. Sebenarnya saya kasihan tapi mau bagaimana ya? Bagaimana? Ya udah. Akhirnya saya itu yang punya rumah tidak mau terima lagi. Ya? Tidak mau terima lagi. Mau ke rumah saya juga tidak berani lagi. Ya kan, bukannya tidak mau kasihan ya, saya kasihan sebenarnya. Akhirnya malam itu kesepakatan dengan polisi, dia diarahkan ke rumah saudaranya di Tanjung Priuk. Jadi ada di Tanjung Priuk, pagi-pagi dia WA saya, Pak Pendeta, saya minta maaf ya. Saya bilang kamu bagaimana, saya sudah sangat percaya tapi kamu begitu. Jadi jangan pakai cara itu Bapak Ibu. Memang hidup ini akan mengalami derita dan kesusahan, cuma kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan. Ya, jangan juga setelah kita kemudian berjuang lupa Tuhan. Saya mau tutup dengan virus 99. Pernah dengar virus 99? Ya, virus 99 itu virus orang kaya yang gak pernah puas. Sudah cukup tapi merasa kurang. Ada seorang raja, dia itu punya segalanya, tapi dia merasa kurang. Kemudian dia tertarik sama seorang pegawai di istana, kok ini bapak selalu bahagia, tiap kali datang nyanyi, tiap kali datang gembira begitu kan. Dia tanya sama penasihat, kenapa itu pegawai yang satu itu selalu gembira, dia bahagia sekali. Lalu penasihat bilang, dia belum kena virus 99. Loh virus apa itu? Itu virus orang kaya, sudah punya tapi masih kurang. Lah bagaimana kita tahu? Begini, besok suruh pengawal taruh di depan rumahnya kantong koin emas jumlahnya 99. Maka ditaruhlah, besok kemudian si bapak ini bangun, dia nyanyi-nyanyi, dia buka pintu, kaget ada kantong, dia buka,
koin 99, dia hitung 99. Tapi dia bertanya-tanya, kenapa 99? Kenapa bukan 100? Kenapa 99? Kenapa tidak sampai 100? Akhirnya dia bilang begini, saya akan genapkan yang 100 itu. Karena itu dia kerja keras. Dia ke istana kerja, dia kerja. Kan satu koin emas itu kan mahal. Tapi dia berniat sekali untuk menggenapkan koin 99 yang menjadi 100. Dia kerja. Karena saking seriusnya mau dapat koin yang ke 100, dia udah gak bahagia lagi. Udah gak nyanyi-nyanyi lagi. Di rumah kadang-kadang suka marah-marah, jangan ganggu papa. Dia bilang sama anaknya. Dia bilang sama istrinya, jangan ganggu aku masih kerja ini. Dia marah-marah dan seterusnya. Saudara-saudara, akhirnya dia yang bahagia tadi kena virus 99. Ya kan? Karena harus menggenapkan yang 100. Kita seringkali seperti itu. Sudah punya istri, menganggap kurang, ya kan? Ada di sini yang, ya, Pak WL sudah punya istri, menganggap kurang, ya kan? Jangan ya. Ingat cerita Bajai Bajuri, ya kan? Bajai Bajuri, ya, yang kita kan pernah nonton Bajai Bajuri kan? Ya, Bajai dengan Oneng. Bajai Bajuri ngebut ya, lalu di tikungan dia tidak bisa mengendalikan bajainya, nyemplung ke sungai. Dia teriak-teriak, Tuhan tolong saya. Lalu malaikat datang, nyemplung. Dia angkat Mercedes. Bajuri, apakah ini milikmu? Oh bukan. Lalu malaikat nyemplung lagi, angkat Camry. Bajuri, apakah ini milikmu? Oh bukan. Lalu kemudian malaikat nyemplung lagi, angkat bajainya. Bajuri, apa milik? Iya itu malaikat bajai saya. Bajuri, karena engkau jujur, kau dapat bajaimu, kau dapat Mercedes, kau dapat Camry. Oh luar biasa. Orang jujur disayang Tuhan. Nah, kemudian beberapa minggu lagi dia ngebut. Ada Oneng, istrinya di dalam bajai. Nyemplung ke sungai. Lalu dia teriak, tolong Tuhan, istri saya. Malaikat turun. Langsung kemudian di dalam sungai diangkat Desi Ratnasari. Ya kan? Kemudian dibilang begini, Bajuri, apakah ini istrimu? Ya, itu istri saya. Lalu kemudian si malaikat bilang, Bajuri, 2 minggu lalu kau jujur, kau sekarang tidak jujur. Dia bilang, malaikat saya jujur ini. Kan kalau umpamanya saya bilang bukan, malaikat akan turun lagi dan mengangkat misalnya si Marsandaka atau si Amanda Manopo, begitu kan? Bajuri, apakah ini punyamu, istrimu? Bukan. Maka kemudian malaikat akan nyelam lagi, mengangkatlah si Oneng. Bajuri, apakah ini istrimu? Lalu saya akan berkata, iya. Dan malaikat akan mengatakan, itu yang saya tidak sanggup. Karena engkau jujur, kau dapat istrimu, kau dapat Amanda Manopo, kau dapat Desi Ratnasari. Ya kan? Tapi apa kata malaikat? Bukan begitu. Kalau misalnya kau jujur, maka si Oneng akan saya buat kayak Amanda Manopo. Tapi karena dia tidak jujur ya. Bapak Ibu, apapun yang terjadi tetaplah jujur. Ya, berjuang terus, jangan pernah menyerah. Kita punya iman yang luar biasa. Tetap melewati proses. Tuhan punya rencana, selalu endingnya adalah buah yang lebat. Ya, kita dibuat berakar dalam, lalu berbuah dengan lebat. Tuhan memberkati kita. Ku sembah Engkau Yesus, hanya